Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali proyek kita. Yang terakhir kita sudah sampai form user ya teman-teman. Kita kemarin sudah buat ini. Usernya form user, kemudian ada user ID, username, password, dan juga employee name. Nah, sekarang kita akan buatkan atau sempurnakan daripada aplikasi kita ini dengan menggunakan login, form login. Jadi sebuah aplikasi kalau nggak ada form loginnya itu sepertinya nggak kurang sempurna. Jadi kita akan buatkan form loginnya terlebih dahulu. Form login akan kita buat nanti adalah bentuknya seperti ini teman-teman. Ya. Ini ada user ID, password, remember me. Kalau kita cek di remember me ini dia akan menyimpan di cookies daripada si browsernya. Gitu ya. Nanti kita bisa atur berapa hari dia akan kesimpan passwordnya di dalam cookiesnya. Kemudian nanti ada button OK, kalau misalkan passwordnya OK, dia akan masuk dalam aplikasi, kalau enggak, dia akan tetap di sini, jadi tidak bisa kemana-mana, seperti itu. Kemudian kalau kita masukkan cancel, dia akan mengurangi dari cookiesnya. Jadi kalau misalnya cookiesnya, user password kita simpan kurang lebih 7 hari, nanti ketika kita masuk cancel ataupun OK, dia akan dikurangi dengan sehari. Kemudian di paling bawah ada namanya nama aplikasi kita. Itu. Baik, kita akan bikin saja. Jadinya kita buatnya adalah seperti ini, file, kemudian ada new, kemudian other, sebentar ya, other, kemudian di sini ada Unigui Delphi, kemudian kita cari di sini namanya adalah sebentar, Unigui form, Unigui modul, mobile, oke. Unigui form ya. Nah, di sini kita pilihnya adalah jangan application form, tapi pilihnya adalah login form. Kemudian klik OK. Oke, teman-teman sudah jadi seperti ini. Kita akan masukkan di sini ada kalau dilihat di sini ada 3 panel ya, 1, 2, 3, 4 yang atas. Jadi 4 panel. Kita coba tambahkan di sini. Pertama kita cari tab komponen visual dari Unigui dulu. Oke, di sini ada Unigui additional standar. Kita cari T panel. Nah, ini. Pertama adalah kita masukkan align-nya adalah right. Sini kita kurangi ke sini. Ini ya, teman-teman. Oke. Kita lihat di sini. Oh, bukan right, berarti ini Ctrl X dulu. Ini kita masukkan di bawah aja. Enggak. Oke, ini di bawah paling ada panel ya. Jadi kita taruh di bawah aja dulu. Nah, seperti ini. Kemudian tambah lagi. Kenapa nggak mau ya? Sepertinya nge-hang teman-teman. Masih ada 1 ya panelnya ya. Ini nge-hang, berarti saya masuk sini aja. Uni panel sini ya. Oh, apakah dia masuk ke dalam sini? Uni panel. Nah, lagi. Nggak mau ya. Nah, ini aja nggak apa. Uni panel. 2. Uni panel lagi. 3. Sama yang ini kita panel 1 kita taruh di bawah sini.
Ini sepertinya direkturnya minta di restart ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya. Kita ini aja daripada kelamaan. Ini kita kasih right. Ini kita kasih ala client. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan bentuk formnya. Nah, seperti ini ya. Ini kita kecilkan dulu. Nah, ini nama aplikasinya. Nah, oke, baik, ini kita isi dengan nama aplikasinya adalah ini apa ya? Human Resource Information System ya. Nah, seperti ini dalam kurung HRIS. Ya, contohnya ya. Dan kita isi, ini kita kosongkan aja. Ini juga kita kosongkan. Itu. Kemudian di atas ini kita kasih logo ya, teman-teman ya. Kita kasih logonya. Unigo edisional. Coba kita cari di sini image. Mana image? Nah, ini ya. Oke, kita kasih image. Ini kita kasih all top. Nah, seperti ini. Ini ya. Kemudian kita masukkan di sini image-nya adalah kita masukkan mana ya? Picture-nya adalah ngambil dari file ya. Di folder file ini debug, kemudian file, kemudian masukkan ini. Kemudian klik OK. Nah, ini kita isi straight-nya jadi true. Jadi biar nampak ya, biar fokus dianya. Kemudian kita simpan ini dulu, save. Kemudian kita kasih namanya Uni Login. Nah, oke. Kemudian ke atasnya kita tambahkan ini lagi. Nah, ini udah bisa nih. Ini kita masukkan sebagai all top. Dan kita isi di sini adalah login. Kita isi fontnya itu agak gede, fontnya. Ya. Bold isi 12, 16. Kemudian kita isi, tambahkan ini ya, user ID, passwordnya ya, sini sama button. Kita tambahkan di sini 1, 2. Ini kita isi dengan user ID. User ID. Di sini password. Oke, kemudian setelah itu adalah kita tambahkan button di sini. Oke, 1. Di sini 2. Oke. Tekan shift, kita lebarkan buttonnya. Nah, lebarin, kemudian ke bawahin. Nah, seperti ini ya, biar sama teman-temannya. Kemudian berikutnya kita tambahkan edit di sini. Oke. Nah, sudah. User ID, password. Namun tinggal kasih warna ya, sukanya apa, warna apa. Di sini saya kasih hitam aja. Warna hitam. Kemudian teksnya, fontnya mana font? Color ya, fontnya saya kasih warna putih ya, biar kelihatan ya. Oke, seperti itu. Ini login, ini saya kasih warna apa di sini? Biru ya. Colornya adalah blue. Nah, seperti ini ya teman-teman ya.
Oke, ini form login. Di sini kita ganti border style-nya adalah none, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya captionnya, apa ini captionnya? Saya normal, hashtag, kemudian positionnya. Oke, ini dulu ya. Berikutnya adalah setelah ini kita masukkan di sini adalah kita kasih nama. Namanya adalah ini apa? Uni ed user ID, ya. Di sini uni ed user ID, uni ed user uni ed password. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini kosongin aja teksnya. Ya. Oke. Ini kita isi dengan oke, buttonnya. Ini button oke. Captionnya kita isi caption. Oke. Dan begini. Kemudian ini cancel. Cancel. Bawahnya kita turun ke bawah. Kemudian kita tambahkan di sini adalah uni check box ya, uni check box ya. Oke, kita tambahkan di sini. Kita kasih remember password, gitu ya. Namanya adalah name uni check remember password. Nah, oke. Nah, oke, setelah itu kita akan bikin variabel global ya teman-teman di dalam main modulnya seperti ini nanti ya. Namanya adalah logged user dan logged password. Itu tipenya adalah string di dalam apa namanya main modul gitu ya. Jadi kita akan gunakan unit main modul di sini ya. Ini kita gunakan main modul. Usersnya kita tambahkan di sini. Nah, di sini main modul sudah. Kita klik aja di sini. Kemudian kita bikin variabel global di sini. Di dalam letaknya ada di bawah public ya, karena biar dia bisa dipanggil di banyak unit. Ya. Nah, di sini. Ini kita isi dengan string. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kita akan tambahkan juga adalah namanya ini ya. Kita bikin sebelum login gitu ya, before login kita akan cek dulu apakah ada cookies di dalam browsernya. Kalau ada kita akan masukkan dan otomatis user passwordnya itu akan keisi gitu ya. Kalau misalkan nggak ada berarti ya kosong gitu ya. Dapatnya dari mana si login ini ada isinya. Tadi ada checkbox remember B, nanti kita simpan di sana. Jadi kita akan copy aja di sini. Biar cepet ya. Namanya adalah masuk ke dalam main modul before login ya, event before login. Jadi di sini main modul, kemudian saya masuk ke desain. Di sini namanya adalah event before login. Ini tujuannya buat mengecek apakah ada user password yang disimpan apa enggak di dalam browsernya. Nah, seperti ini aja, simpel ya. Kemudian berikutnya adalah ini sudah selesai, kita masuk ke form loginnya gitu ya. Kita masuk ke codingannya. Kemudian berikutnya adalah kita akan coding di dalam login form show-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada ya, ketika si form main modul di load, kemudian dia akan menemukan login passwordnya gitu ya, dia akan dimasukkan ke dalam sini gitu ya. Kemudian ditransfer ke dalam user uni edit di dalam form loginnya. Ini saya copy. Jadi pas pada show dipanggil dia akan dimasukkan user password otomatis kalau misalnya ada. Di sini di uni login, di sini oke, show di sini.
on show, mana on show ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, saya paste di sini. Nah, uninya ini kita ganti jadi uni ed apa? Oh, belum kita ganti ya namanya tadi ya. Oke. Uni ed user ID ya. Ini uni ed password. Nah, ini ya. Oke. Ini user. Nah, ini sudah ya. Berikutnya adalah kita akan masukkan di sini ketika si button itu diklik gitu ya, kita akan query ke dalam tabelnya, gitu, ke tabel user ya di sini ya. Dalam hal ini adalah ke tabel user ya. Jadi kita bikin query dulu, coba kita cek di sini di main modul itu ada, oke belum ada ya, berarti kita tambahkan aja di sini ini baru apa namanya, query baru di sini kita ambil dari sini aja ya, biar gampang ya. Nah ini yang kita tambahkan user ya di sini ya. Kalau saya copy di sini di form loginnya saya taruh di dalam sini. Oke, belum nggak ada, ini klik kanan aja, query field editor. Ini saya hapus, biar nggak error ya. FBQ user sudah tambahkan di sini. Kemudian saya copy aja biar cepet juga di sini, biar saya nggak mau ketik lagi nih, saya copy yang ini. Nah, oke, saya masuk ke login. Kemudian saya taruh di dalam button klik ya, di sini ya. Nah sini. Dan saya paste, oke, saya BQ user sudah. Ini coba kita lihat koneksinya udah ada belum? Ini sudah ada connection 1 ya. Oke, lalu di sini kita taruh parameter gitu ya. Parameternya seperti ini, saya copy aja sini. Nah, oke. Nah, di paste aja ya. Dalam snol kita isi dengan nama user ID-nya adalah ini ya, si user ID ini, ya. Nah, oke, ini passwordnya kita isi dengan ini. Nah, ini ya. Oke, di sini sudah. Kemudian apa selanjutnya adalah kita akan cek kalau misalkan ada datanya, pakainya yang ini gitu ya. Kalau nggak ada kita masukkan message invalid user or password gitu ya. Oke, di sini kita masukkan mulai di sini ya n, di sini n, di sini apa else ya ini n titik koma n, kemudian di sini ada begin dan n. Nah, seperti ini ya. Oke, ini saya copy aja di sini, cuma 2 baris. Masuk ke fokusnya situ. Jadi tujuannya kalau misalnya user dan passwordnya nggak ada, ya dia akan masukkan tiba-tiba muncul dialog invalid user or password. Kalau ada, dia akan bisa masuk ke dalam aplikasi, posisinya di blok yang ini ya teman-teman, begin dan n yang atas yang ada SSS ini gitu ya. Oke, apa yang terjadi setelah itu gitu ya? Kita masukkan ininya ya, user passwordnya masukkan di sini. Oke, ya kita simpan aja di sininya. Ini juga kita simpan. Jadi kita akan simpan di sini kalau misalkan ada variabelnya user ID ini kita akan simpan di dalam apa namanya? Ini saya hapus ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, salah. Nah ini kita akan masukkan dalam ini. Jadi kalau misalkan ada, oh ketemu nih user ID passwordnya benar, dia akan masuk ke dalam sini. Baru user ID simpan di log user yang tadi di dalam main modul yang buat nyimpan di dalam apa namanya browser, passwordnya juga disimpan juga. Kemudian di sini disimpan dalam variabel user dan password, kita simpan juga di sini ya, belum kita tambahkan v user v password. Jadi kita tambahkan di sini koma v password ya, kita simpan juga apa-apa nanti kalau perlu.
oke, udah hilang. Di sini baru setelah itu ngapain? Setelah itu dia akan masuk ke dalam sini, bla 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 gitu ya, akan cek gitu ya. Baru dimasukkan, kecek lagi di sini. Kalau misalkan oke di sini, saya copy yang ini ya. Saya jelaskan setelah ini codingannya maksudnya apa. Nah, ini check remember me itu adalah yang ini. Kalau ini dicontreng berarti dia akan disimpan di dalam browser ya teman-teman ya. Namanya adalah ini. Nah ini Ctrl C. Masuk ke sini ya, berarti dia akan kalau dicek dia akan masukkan ini cookies, set cookie. Login name ya, variabelnya login name dari mana? Di dalam sini tadi. Di sini ada variabel login name. Cocokin jadi harus sama persis ini sama ini. Disimpan. Kemudian yang disimpan apa? User ID-nya. Kalau yang variabel login name, kemudian password-nya adalah password-nya. Date plus 7 artinya disimpan selama 7 hari ke depan. Jadi tanggal hari ini gitu ya, ditambah dengan 7. Dari 7 hari disimpannya. Setelah 7 hari dia akan, ketika kita login, passwordnya udah hilang, nggak akan disimpan lagi. Maksudnya seperti itu. Oke, kemudian mode restart oke, berarti ini akan di close jadi oke gitu ya. Jadi akan masuk ke dalam aplikasinya. Seperti itu. Kalau salah dia akan menampilkan ini. Seperti itu ya. Ini sudah oke, ya aman. Kemudian di sini di button 2 klik, ya, ini kita masukkan ke sini gitu ya. Ke dalam cancel, button cancelnya adalah isinya adalah ini, belum kita isi. Kita isi dengan ini ya teman-teman ya. Jadi set cookie-nya itu, login name-nya itu kita kurangin dengan 1 hari. Jadi ketika kita cancel ya cookie-nya berkurang 1 hari gitu ya. Supaya nggak diingat terus di dalam, simpan terus di dalam browser, nanti bahaya ya gitu ya. Jadi disimpan. Setelah itu baru di restart, aplikasi restart. Jadi restart lagi si browsernya. Oke, kita coba running aja di sini. Harusnya sih udah jalan di sini ya. Oke, error. Nah, ini belum kita shutdown ya. Kita masukkan di sini. Oke, sudah. Masukkan di sini. File host. Nah, ini udah muncul ya teman-teman ya. Kalau kita oke, ya argumen offline berarti sepertinya ada variabel yang salah di sini. Kita coba cek. Biasanya dia muncul itu ya. Oke, di sini variabelnya ya. Di sini ada where, gitu ya. Where user ID ini sama dengan titik 2A and password sama dengan titik 2B ini ya. Itu. Kita shutdown lagi di sini. Shutdown. Kita running ulang. Ya. Oke, kita restart dulu ya. Oke, nah ini user verified user password gitu ya. Kemudian saya cancel, dia akan restart lagi, balik lagi ke dalam login. Masukkan user yang benar, di situ tadi ada Fajar, kemudian passwordnya 212. Kemudian saya klik oke. Masuk ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kemudian saya enter lagi, gitu ya. Masukin lagi di sini, contohnya Fajar, gitu ya. Kemudian di sini passwordnya saya salahkan 123456. Dia akan masuk invalid user or password itu. Oke, saya simpan aja di sini. Nah, kalau seperti ini tadi kan nggak nyimpan ya teman-teman ya. Ketika kita masuk sini nggak kesimpan user passwordnya karena belum kita simpan, belum kita contoh memang berpassword. Sekarang kita simpan passwordnya. Di sini ada Fajar, di sini ada 21. Ya, kemudian saya klik ini, kemudian saya klik OK. Nah, ketika kita masuk lagi di dalamnya, dia udah kesimpan di dalam sini. Nah, itu maksudnya remember password. Jadi ketika saya cancel, dia akan berkurang selama 1 hari, gitu ya. Jadi langsung hilang di sininya, gitu ya. Nah ini langsung hilang teman-teman, bukan dikurangi sehari, tapi langsung hilang ternyata ya. Saya salah, jadi langsung hilang kalau saya cancel, remembernya jadi hilang, seperti itu. Oke, saya login di sini. Oke, kemudian remember, kemudian klik OK. Ini sudah bisa user employee. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Di sini saya login lagi, harusnya kesimpan passwordnya ya. Oke, saya kira video untuk login form seperti ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.